Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil dispok kami, di mana kami mendapatkan bagian nomor 5 dan 6 mengenai pendalaman kurikulum seni budaya tahun 2019 subcabang seni rupa. Perkenalkan, nama saya Diajeng Yudita Sistri Yuwana. Saya akan membacakan mengenai uraian rasional pengembangan kurikulum seni budaya tahun 2019. Nah, di dalam uraian tersebut terdapat poin-poin penting yang ada dalam pengembangan kurikulum seni budaya tahun 2019. Contohnya yaitu A. Kompetensi yang diharapkan setelah siswa mempelajari materi seni budaya. Seni budaya dan keterampilan atau disingkat dengan SBK sebagai salah satu bidang studi dalam pembelajaran dengan melihat latar belakang akan dapat menumbuhkan kecerdasan moral serta kompetitif. Latar belakang tersebut sebagai berikut, yaitu bahwa muatan seni budaya dan keterampilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya dalam satu mata pelajaran, karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Pendidikan seni budaya dan keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi melalui pendekatan seperti belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multi pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran, dan berbagai banyak. Multidimensional bermakna perkembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi atau pengetahuan, pemahaman, analisis, dan evaluasi. Apreasi dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultur mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logika matematika, naturalis, serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan juga kecerdasan emosional. Dalam bidang seni rupa itu sendiri, seperti musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman pengembangan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Selain itu, karakteristik belajar siswa seperti kita ketahui bersama pertama, yaitu karakteristik kognitif yang berhubungan dengan cara berpikir yang khas. Kedua, karakteristik psikomotor yang berhubungan dengan cara bertindak yang khas. Ketiga, ada karakteristik afektif, yaitu cara-cara yang khas dalam merasakan atau mengungkapkan emosi. Siswa dalam bernalar termasuk pada bidang seni dan keterampilan tentu beragam, tetapi setidaknya terjadi proses kegiatan belajar dalam ranah afektif dapat diketahui dari tingkah siswa yang menunjukkan adanya kesenangan belajar. Perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif akan menimbulkan tingkah laku yang konstruktif dalam diri belajar. B. Kerangka pengembangan kurikulum seni budaya tahun 2019. Sebuah pembelajaran tentunya memiliki kriteria khusus yang wajib untuk dilakukan. Kriteria ini disebut dengan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan dalam sebuah standar dan bersifat nasional. Standar proses dikembangkan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan kreativitas, bakat, potensi, dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, setiap tingkat satuan pendidikan melakukan beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan ketercapaian kompetensi lulusan.
Perencanaan pembelajaran. Perencanaan dalam pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pembelajaran yang digunakan. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, mempersiapkan media dan sumber belajar, serta perangkat penilaian. Silabus merupakan sebuah acuan penyusunan kerangka pembelajaran yang memuat berbagai komponen seperti identitas tema, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana dalam pembelajaran dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan berdasarkan silabus yang mengarahkan peserta didik agar mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam setiap jenjang pendidikan wajib menyusun RPP secara sistematis agar pembelajaran yang berlangsung mampu memberikan cukup ruang bagi perkembangan peserta didik. Komponen yang terdapat dalam RPP seperti identitas sekolah, identitas tema atau subtema, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013 meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya atau pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik, menjelaskan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran yang akan dicapai, serta menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Guru menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada kegiatan inti. Pendekatan yang dipilih misalnya scientific, inquiry, penyingkapan, atau discovery, atau berdasarkan masalah. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, serta hasil pembelajaran secara utuh. Kolaborasi dari ketiga komponen tersebut akan mendapatkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Hasil dari penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling. Hasil penilaian otentik juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Pengawasan dilakukan dengan objektif dan transparan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sistem pengawasan dilakukan secara internal oleh Kepala Sekolah, Pengawas Dinas Pendidikan, serta lembaga penjamin mutu pendidikan. Proses pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, dan pelaporan. Dalam pemantauan dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan dokumentasi wawancara, diskusi kelompok, pengamatan, dan pencatatan. Nomor 6. Bagaimana struktur kurikulum seni budaya 2019 cabang seni rupa? A. Peta materi. Dapat kita lihat pada gambar berikut. B. Penjabaran menjadi sub-sub materinya. Penjabaran submateri menggunakan model evaluasi, sedangkan model evaluasi yang tepat adalah model evaluasi yang dipilih sesuai dengan program dan tujuannya. Ada beberapa model evaluasi yang berkembang sekarang ini. Menurut Kaufman dan Thomas, mengidentifikasi 8 model evaluasi yaitu 1. Scrivens Formative Summative Model, 2. CIPP Model, 3. JSE UCLA Model, 4. Stakes Continuance Model, 5. Taylor's Goal Attainment Model, 6. Profuse Discrepancy Model, 7. Scrivens Goal Free Model, 8. Stakes Responsive Model. Penjelasan model evaluasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Scrivens Formative Summative Model. Model evaluasi formatif summatif dikembangkan oleh Michael Scriven. Penilaian formatif memberikan umpan balik dan informasi selama proses pengajaran, saat pembelajaran sedang berlangsung, dan pembelajaran sedang terjadi. Penilaian formatif mengukur kemajuan peserta didik dan menilai kemajuan guru sebagai instruktur. Fokus utama penilaian formatif adalah mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Penilaian ini biasanya tidak dinilai dan bertindak sebagai tolak ukur bagi kemajuan belajar siswa untuk menentukan efektivitas mengajar, atau menerapkan metode dan kegiatan yang sesuai. Model evaluasi sumatif lebih formal dan spesifik daripada evaluasi formatif. Secara umum, analisis data diminta untuk menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai dan mengetahui bahwa siswa dalam program telah mengalami kemajuan lebih cepat atau lebih dalam daripada mereka yang tidak terdaftar dalam program. Perkenalkan, nama saya Siabudin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. CHIP Evaluation Model. Model evaluasi CHIP dikembangkan oleh Daniel L. Staffelbeam. Kerangka kerja CHIP dikembangkan sebagai sarana untuk menghubungkan evaluasi dengan pengambilan keputusan program. Menurut Staffelbeam, model evaluasi CHIP mempunyai beberapa langkah yaitu 1. Evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah, peluang untuk membantu tujuan. 2. Evaluasi input menilai alternatif pendekatan, rencana aksi, dan anggaran untuk kelayakan dan efektivitas biaya untuk memenuhi kebutuhan yang
ditargetkan untuk mencapai tujuan. 3. Evaluasi proses menilai implementasi rencana untuk membantu evaluator dan melakukan kegiatan kemudian membantu dalam melakukan penilaian program kerja dan menafsirkannya. 4. Evaluasi produk digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil program dalam jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi produk membantu evaluator berfokus kepada pencapaian program. CSE UCLA Model. Model CIE UCLA adalah kepanjangan dari Center of the Study of Evaluation at the University of California at Los Angeles. Model ini dikembangkan oleh Alkin. Model CSE UCLA oleh Alkin memiliki 5 tahap dalam pengevaluasi, yaitu sistem assessment, program planning, program implementasi, program improvement, program certification. Ikut penjelasannya. 1. Sistem assessment. Pada tahapan kegiatan yang dilakukan adalah memberikan penilaian terhadap keadaan atau situasi dari sebuah sistem. Program planning. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan membantu memenuhi program. Program implementation. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dengan menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan pada suatu kelompok tertentu sesuai dengan yang telah direncanakan. Program improvement. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi, bekerja atau berjalan, serta mengevaluasi apakah sebuah program yang berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, serta menganalisis tentang adanya masalah yang timbul selama implementasi program. Program certification. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan berupa memberikan informasi tentang nilai atau manfaat tentang suatu program. Stakes Continent Model. Model evaluasi kontinen STIC dikembangkan oleh STIC. Model evaluasi kontinen ialah model yang bersifat formal, artinya evaluator tidak hanya mengembangkan tujuan, tetapi juga merincikannya menjadi tujuan khusus yang sebagaimana berlaku dalam pengukuran behavioristik dan kuantitatif. Evaluasi kontinen terdiri dari 3 fase atau tahapan, yaitu antecedent, kondisi awal, transaction, implementasi atau ketika proses berlangsung, dan outcome, hasil atau pengaruh pelaksanaan program. Model evaluasi kontinen terdiri atas 2 matriks utama, yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan. 1. Matriks deskripsi terdiri atas kategori tujuan dan observasi. Matriks deskripsi berhubungan dengan kategori intent atau tujuan yang direncanakan dalam pengembangan suatu program. Matriks pertimbangan terdiri atas kategori standar dan pertimbangan. Tyler's Goal Attainment Model. Model evaluasi Tyler Goal Attainment merupakan sebuah model evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler. Evaluasi ini menekankan pada aspek pencapaian tujuan program. Ciri khas evaluasi yang berorientasi pada tujuan adalah fokus evaluasi lebih pada tujuan yang dicapai dalam suatu program, bukan pada proses berlangsungnya suatu program. Informasi yang diperoleh pada kegiatan evaluasi berdasarkan tujuan digunakan untuk memfokuskan tujuan dan aktivitas, atau prosedur assessment dan perlengkapan yang digunakan untuk menentukan pencapaian tujuan. Profuse Discrepancy Model. Model evaluasi diskrepansi dikenal dengan istilah model evaluasi kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcolm Profuse. Model evaluasi ini merupakan model yang menekankan pada pandangan bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi di dalam pelaksanaan program. Model evaluasi kesenjangan atau yang biasa disebut dengan The Discrepancy Evaluation Model adalah model evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan performance yang sesungguhnya dari program tersebut. Kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi 1. Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. 2. Kesenjangan antara yang diduga dan atau diramalkan akan diperoleh dengan benar-benar direalisasikan. 3. Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan. 4. Kesenjangan tujuan. 5. Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah. 6. Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Model evaluasi ini memiliki 5 tahap, yaitu desain, instalasi, proses, produk, dan perbandingan. Model evaluasi kesenjangan mempunyai 3 tahapan, yaitu standar, performance, dan diskrepansi. Scriven Goal-Free Model. Model Goal-Free Evaluation adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven. Scriven mengemukakan bahwa dalam model evaluasi Goal-Free Evaluation melaksanakan program evaluasi, yang mana evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Model ini memperhatikan bagaimana kinerja suatu program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Model ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang dikembangkan oleh Tyler. Model ini tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan, melainkan lebih menekankan bahwa fungsi dari model GFE ini bertujuan dapat mengurangi bias dan menambah objektivitas. Stacks Responsive Model. Model evaluasi responsif dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stack. Evaluasi ini diberi nama evaluasi yang berpusat pada klien. Evaluasi ini disebut respon apabila memenuhi 3 kriteria berorientasi secara langsung, yaitu 1. Aktivitas program dari tujuan program. 2. Merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audien. 3. Perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang yang dilayani dan dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.